awalnya itu memang batik Solo dan Jogja yang sebelah sini. Yang ini batik pesisiran yang memang secara periode waktu memang batik pesisiran lahir karena daripada batik Solo Jogja. Nah kalau ini jadi kalau dari pesisiran memang banyak akulturasi dari budaya luar seperti Kecamatan Banci ini akulturasi dengan masyarakat Tionghoa sama juga dengan Megamendung. Tionghoa aja. Iya, karena memang pada saat itu kan di Cirebon Sunan Gunung Jati kan menikah dengan wanita asli. Secara awalnya sebenarnya kalau dari Eropa dulu, kemudian dikembangkan oleh kelompok Tionghoa. Jadi dalam perang ini sebenarnya orang India, di mana itu kain parola atau kain lemakor dan nabi. Ya. Kalau di Jogja ada kayak ini, dulu bangunan ini dibuat sekitar tahun 1906 sampai 1920 yang awalnya digunakan sebagai kantor keuangan dari pabrik gula yang meliputi wilayah Kabupaten Brebes sampai Kabupaten Batang. Dinyimpen uangnya itu di gedung ini. Terus kemudian sempat juga menjadi kantor wali kota atau balai kota. Sempat juga kemudian pada masa pemerintahan Indonesia saat itu menjadi kantor-kantor pemerintahan, baik kantor Bapeda, kantor kepegawaian dan lain sebagainya. Hingga tahun 2006 gedung ini dibuat atau difungsikan sebagai Museum Batik Pekalongan. Tahun berapa? Tahun 2006, tepatnya tanggal 12 Juli. Ini bersama-sama komunitas dan pejabat-pejabat pusat pada saat itu diresmikan langsung oleh Bapak SBY sebagai Museum Batik Pekalongan yang memang berperan penting dalam pengakuan UNESCO bahwa batik sebagai warisan budaya tak benda. Jadi ini sangat membantu pada saat itu agar batik diakui oleh dunia. Museum Batik juga saat ini menjadi satu-satunya museum di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai Safeguarding Best Practice. Jadi museum ini setiap harinya berkolaborasi atau bekerjasama dengan anak-anak dalam usia PAUD sampai ke perguruan tinggi untuk belajar batik, tidak hanya teoritis saja tetapi juga langsung praktek untuk membuat batiknya. Itu yang membuat museum batik ini spesial. Siapa membiayai batik ini, membiayai museum ini? Yang membiayai museum ini awalnya itu dari Yayasan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, yang kemudian tahun 2012 itu diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah kota, tetapi juga dari kementerian kita juga mendapatkan dana dari Kemendikbud biasanya untuk dana-dana acara-acara seperti itu. Tadi disebutkan di gedung ini ada bunker, maksudnya apa ya? Iya, di sini ada beberapa, tepatnya ada 2 bunker. Yang bunker pertama itu udah ditutup ya, ditutup permanen. Yang bunker kedua ini sekarang difungsikan sebagai tempat penyimpanan atau tempat konservasi dari batik-batik yang tidak ditampilkan. Jadi saat ini kita memiliki 1.100 batik, sedangkan yang ditampilkan mungkin hanya sekitar 100 saja, sisanya kita simpan di bunker itu. Setiap 6 bulan sekali kita akan kondakan di batik. Ini pengunjung biasanya ramai hari apa ya? Biasanya kalau hari-hari kerja itu yang ramai itu anak-anak sekolah, dari anak SD sampai anak SMA sampai perguruan tinggi. Seperti sekarang itu hari-hari kerja banyak juga anak sekolah yang datang. Terus kemudian untuk hari pekannya atau hari Sabtu dan Minggu itu biasanya banyak keluarga. Terus kemudian ada pasangan-pasangan anak muda yang sama kekasihnya itu datang untuk menikmati juga koleksi, dan mereka juga aktivitas bersama Mbak di sini. Kalau Sabtu Minggu ramai? Sabtu Minggu lumayan ramai. Biasanya lebih banyak kalau Sabtu Minggu itu tamu-tamu dari luar kota. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Siapa namanya Mas? Saya Ilyan, Bapak. Dari?
Saya kemudian Masih kuliah? saya masih kuliah semester 8 yang di Universitas Diponegoro. Ya, sambil menyusun tugas akhir sambil bekerja di sini. Jurusan? Saya jurusan antropologi sosial. Semoga berhasil Mas ya.